Indonesia dengan Dwi Pantara yang punya arti Kepulauan Nusantara. Ya Allah, mudah-mudahan nggak belibet tadi nyebutinnya. Memang Indonesia itu banyak sekali dihuni oleh bangsa-bangsa Melayu. Kenapa tadi bukunya panjang banget namanya? Kayaknya lebih cocok memang nama Indonesia. Tolong, lidah lokal ini jangan dihujat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini aku udah cerah banget, udah pakai baju merah putih karena sesuai sama konsep video aku hari ini. Di video kali ini aku akan bawakan tentang sejarah singkat asal-usul nama negara kita Indonesia. Soalnya kan secara personal aku ini juga penasaran banget sebenarnya kenapa sih negara kita ini tuh dikasih nama Indonesia? Gara-gara bawain tentang sejarah berdirinya Majapahit di video sebelumnya, itu kan yang dapet inspirasi nama gara-gara makan buah gitu. Terus tiba-tiba bisa dapet sebuah nama, bisa jadi kerajaan besar. Terus aku tuh jadi kepikiran, oh iya ya, kalau Indonesia ini kira-kira dapet inspirasi ngasih nama negara kita ini tuh dari mana ya? Apakah karena makan buah juga? Nah, penasaran kan kalian? Makanya terus tonton video ini sampai habis ya, supaya rasa penasaran kalian bisa terobati. Oh ya, tapi aku mau ngingetin dulu nih sebelumnya di awal. Kalau semua informasi yang aku sampaikan ke kalian di video-video aku selama ini, itu semua adalah berdasarkan hasil research lagi dari internet ya. Karena emang aku ini kan bukan ahlinya di bidang persejarahan. Aku nih cuman suka dan sangat tertarik aja nih sama sejarah. Dari zaman sekolah dulu nih, waktu masih aku sekolah SMP, SMA, aku tuh memang salah satu pelajaran favorit aku tuh sejarah. Apalagi kalau udah ngebahas tentang sejarah Indonesia, aku tuh tertarik banget. Nah makanya aku tuh bikin video ini supaya akunya sendiri juga bisa belajar dan aku bisa berbagi juga sama kalian supaya pengetahuan kalian juga bertambah. Jadi kalau misalkan ada informasi yang kurang tepat dan kurang lengkap, tolong dikoreksi. Langsung komen aja di kolom komentar ya. Kalian bisa langsung perbaikin aja. Aku sangat terbuka dan sangat berterima kasih kalau misalkan kalian mau koreksi apa yang salah dan apa yang kurang tepat di video aku. Pokoknya intinya kita nih sama-sama belajar aja lah ya. Oke, kita lanjut ya. Di video kali ini aku akan bahas tentang sejarah singkat asal-usul nama negara kita Indonesia. Pasti kalian ini penasaran banget kan, kenapa nama negara kita ini tuh dikasih nama Indonesia? Dan kira-kira siapa sih yang ngasih nama? Terus kira-kira waktu dikasih nama ini pakai selamatan gak ya? Pakai bubur merah, bubur putih? Nah, makin penasaran kan? Makanya terus tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku mau ingetin dulu, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke, openingnya nggak usah panjang-panjang, supaya rasa penasaran kalian cepet terobati. Langsung aja kalau gitu kita lanjut videonya. Ini dia asal-usul nama negara Indonesia. Enjoy the video ya. Terkait sama asal-muasal nama negara Indonesia, sejarah ini telah mencatat bahwa Indonesia ini dikenal dengan sebutan Nusantara. Makanya kan calon ibu kota kita yang baru nanti nih, yang sekarang masih dalam proses pembangunan, katanya ini bakal dikasih nama Nusantara. Ya mungkin salah satu alasannya juga karena emang nama Nusantara ini sudah dikenal sebagai sebutan untuk negara Indonesia dari zaman dulu. Jadi ya udah, daripada mikir-mikir lagi namanya apa, terus ntar takutnya juga nggak cocok, ya udahlah dibalikin aja ke namanya yang udah dikenal dari zaman dulu gitu. Dan jauh banget sebelum negara kita Indonesia ini merdeka, berbagai bangsa atau negara lain sudah memberikan sebutan yang berbeda-beda untuk negara kita ini. Kira-kira negara mana aja ya yang udah punya sebutan buat Indonesia? Oke, contohnya nih ya, ada bangsa Arab yang dulunya ini memang pernah sempet singgah di Indonesia. Mereka menyebut negara kita ini dengan sebutan Jazair Al-Jawi, yang mereka sebut mempunyai arti Kepulauan Jawa. Nah, beda lagi nih sama bangsa dari negara India atau negara asalnya Mas Syahrukh Khan ini loh. Kalau bangsa mereka ini atau bangsa India menyebut Indonesia dengan Dwi Pantara yang punya arti Kepulauan Nusantara. Terus ada lagi nih salah satu negara Asia yaitu Tiongkok. Kalau bangsa Tionghoa ini mereka menyebut Indonesia dengan sebutan Nanhai yang punya arti Kepulauan Laut Selatan. Nah macam-macam kan tuh sebutannya dari berbagai negara.
Tapi nggak ketinggalan loh, dari bangsa Eropa atau dari negara bagian Eropa, mereka juga punya sebutan buat negara kita. Kayak misalkan nih, contohnya Belanda dan Portugis. Mereka ini menyebut Indonesia dengan sebutan Hindia Timur. Tuh kan? Macem-macem kan nama sebutan dari negara lain untuk negara kita Indonesia. Aku yakin nih, walaupun kita ini bangsa Indonesia, dari lahir sampai mungkin nanti kita mati juga masih ada di Indonesia ya. Tapi aku yakin sih, pasti beberapa dari kalian ini ada yang belum tahu tentang asal-usul nama Indonesia ini dari mana. Makanya yuk sama-sama kita belajar ya, biar kita makin sama-sama pinter. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita akan telusuri lebih jauh lagi soal sejarah mengenai asal-muasal negara ini. Kenapa kira-kira negara ini pakai nama Indonesia? Siapa ya kira-kira yang nemuin nama ini? Jadi di buku Bapak Muhammad Hatta tentang politik, kebangsaan, dan ekonomi pada tahun 1927 sampai tahun 1977, beliau ini menjelaskan bahwa diawali oleh pemerintahan kerajaan Belanda yang memakai nama Nederlands Indie atau Hindia Belanda semasa masa penjajahan yang dimulai pada tahun 1602 dan kemudian diselingi oleh penjajah Prancis, Inggris, dan juga Jepang. Nama Indonesia sendiri pertama kali ini muncul pada tahun 1847 di sebuah majalah ilmiah tahunan yaitu Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau kalau disingkat nih JIAEA. Ya Allah, mudah-mudahan nggak belibet tadi nyebutinnya. Pokoknya nanti aku tulis di bawah sini ya, biar lebih jelas. Majalah ini terbit di Singapura. Penemunya ini adalah dua orang berkebangsaan Inggris yang bernama James Richardson Logan dan juga George Samuel Windsor Earl. Earl gitu. Eke tuh suka deg-degan kalau ngebacain nama-nama orang asing atau bahasa-bahasa asing gitu. Maklum lah ya, lidah lokal suka belibet gitu kalau ngomong. Udah gitu kan aku tuh kalau ngomong tuh gitu kan cepet banget gitu, jadi kadang tuh suka belibet. Daripada ntar dikomplain, mendingan aku tulis aja ya, cari aman. Saat itu nama Hindia atau nama wilayah kita pada saat itu tuh sering banget ketuker-tuker sama nama negara atau wilayah lain. Seperti contohnya kayak India ya. India sama Hindia itu kan namanya hampir-hampir mirip ya. Kalau orang nggak ngeh gitu ngomong Hindia dikiranya ngomongnya India gitu. Makanya itu nih, karena itulah keduanya akhirnya berpikir lagi nih, si Mas Logan sama si Mas Earl ini. Earl, kok jadi Earl sih? Earl. Mas Earl ini sama Mas Logan mikirin lagi deh akhirnya. Mereka nih ngobrol lagi lah, diskusi lah gitu. Mereka nih bilang gini, Earl, kayaknya daerah jajahan Belanda ini tuh perlu deh kita kasih nama sendiri, katanya si Mas Logan nih. Terus dijawab lah sama si Earl ini, iya deh, kayaknya aku juga mikir gitu deh Logan. Soalnya namanya kayak agak-agak mirip gitu sama beberapa nama atau daerah wilayah lain. Nanti takutnya ketuker-tuker gimana? Kayaknya perlu deh kita pikirin lagi untuk cari nama lain untuk negara ini. Nah akhirnya ya si Earl ini mengusulkan dua nama, yaitu Indonesia dan Malayunesia. Kenapa ya tiba-tiba si Earl ini ngasih usul nama dari dua nama ini, Indonesia dan Malayunesia? Dapat inspirasi dari mana kira-kira nih? Nah alasannya itu karena Indonesia ini kan dihuni oleh mayoritas dari bangsa Melayu. Jadi si Earl ini mengusulkanlah nama tersebut. Jadi inspirasi namanya itu didapat karena memang Indonesia itu banyak sekali dihuni oleh bangsa-bangsa Melayu. Jadi si Mas Earl ini mikir, oh ya udahlah kayaknya lebih cocok namanya Indonesia atau Malayunesia. Tapi dari kedua nama yang tadi udah diusulkan sama si Earl nih, Earl sendiri ini lebih memilih cenderung nama yang kedua, yaitu Malayunesia. Menurut si Earl ini, nama Malayunesia ini lebih cocok diberikan untuk nama negara kita. Sedangkan untuk nama Indonesia dipilih sama Mas Logan atau si Logan tadi. Jadi dari dua sejoli ini mereka tuh punya pendapat yang berbeda-beda nih tentang nama yang cocok untuk diberikan untuk negara kita. Jadi si Earl itu lebih, kenapa gue nyebutnya jadi Earl ya? Jadi si Earl ini lebih cenderung memilih Malayunesia karena katanya lebih cocok. Tapi si Logan ini lebih cenderung memilih nama Indonesia. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, menurut Logan nama Indonesia ini kurang cocok untuk negara ini. Dia ngerasa kayak ada yang masih kurang aja gitu. Kata si Logan, sebenarnya nama Indonesia ini tuh udah cocok, tapi kayak ada yang masih kurang gitu. Coba deh kita pikirkan lagi apa yang lebih tepat untuk nama negara ini.
Akhirnya setelah dipikirkan kembali oleh Logan, dia pun mengubah nama Indonesia menjadi Indonesia dengan mengganti huruf U menjadi huruf O. Jadi si Logan ini tuh ngomong ke Earl, Earl, kayaknya kalau huruf U ini kita ganti dengan huruf O atau Indonesia menjadi Indonesia, kayaknya lebih cocok ya. Coba menurut kamu gimana? Katanya si Logan ini nih nanya ke si Earl ini. Akhirnya Earl ini tuh setuju lah, karena menurutnya pun kayaknya lebih cocok memang nama Indonesia daripada Indonesia atau Malayunesia. Menurut keduanya ini tuh kayaknya lebih cocok deh, lebih enak didengar, lebih tepat aja kayaknya untuk ngasih nama ke negara ini. Akhirnya setelah berbincang-bincang dan berdiskusi lagi, mereka mereview lagi hasil pendapat mereka masing-masing. Akhirnya disetujui lah, disepakati kalau nama negara ini tuh Indonesia gitu. Bukan lagi tadi dari pilihan yang pertama dan kedua. Yang pertama kan tadi Indonesia dan Malayunesia. Ternyata setelah direvisi lagi, dikaji ulang, dan akhirnya menemukan yang cocok, yaitu Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya nama Indonesia ini dipopulerkan oleh etnolog Jerman yang bernama Adolf Bastian melalui bukunya yang berjudul Indonesian Order Die in South Die Malaysian Archipels dan Die Volk des Oost-Asien. Pada tahun 1884. Tolong, lidah lokal ini jangan dihujat. Karena emang aku lemah untuk mengeja bahasa asing. Apalagi kalau udah bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Itali. Itu ribet kan, logatnya itu harus bener gitu. Jadi mohon dimaafkan lidah lokal ini. Oke guys. Nah, buku tadi tuh yang namanya susah banget disebut, itu tuh punya arti dalam bahasa Indonesianya itu pulau-pulau di Kepulauan Melayu. Kenapa tadi bukunya panjang banget namanya? Tapi kalau di bahasa Indonesia itu cuma segitu. Udah belibet ngomong, bukunya panjang banget. Ternyata artinya cuma pulau-pulau di Kepulauan Melayu. Dan kemudian pada tahun 1924, pemakaian nama Indonesia ini dimulai dengan terbitnya Koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Dan selanjutnya akhirnya penggunaan secara nasional atau bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Ayo, siapa coba yang masih ingat Sumpah Pemuda itu tanggal berapa? Bener banget, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bersamaan dengan Ikrar Sumpah Pemuda hingga akhirnya secara nasional atau bersama-sama nama Indonesia ini diresmikan. Dan setelahnya sahnya lagi nih diresmikan sama bangsa Indonesia sendiri, yaitu melalui proklamasi kemerdekaan tentunya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan akhirnya sampai saat ini nama Indonesia masih dipakai untuk nama negara kita tercinta ini. Gak disangka ya, malah penemunya itu dari bangsa lain. Makanya kita berterima kasih lah kita nih sama si Mas Logan sama si Mas Earth ini. Karena udah ngasih nama bagus dan cocok buat negara kita. Walaupun ya penemunya ini dari bangsa lain, tapi kan nyatanya sampai saat ini namanya itu besar. Dan dikenal sama banyak orang, bahkan sampai ke belahan dunia negara lain. Tapi wajar sih ya kalau menurut aku, kenapa yang nemuin dari bangsa lain. Soalnya kan dulu ini Indonesia itu kan banyak jadi rebutan negara-negara lain gitu ya untuk dijajah sama mereka. Negara-negara lain itu berlomba-lomba untuk menguasai negara Indonesia. Karena kan tahu sendiri hasil bumi yang dihasilkan Indonesia ini, apalagi rempah-rempahnya, itu tuh udah terkenal banget punya kualitas yang bagus. Udahlah hasil buminya melimpah, kualitasnya juga luar biasa bagus gitu. Makanya banyak yang rebutin gitu. Zaman dulu hasil buminya Indonesia itu banyak banget yang ngincer. Udah kayak emas gitu, berlomba-lomba pengen menguasai. Jadi wajar banget dong kalau banyak negara lain yang berebut mau menguasai Indonesia. Makanya kenapa yang ngasih nama negara kita ini dari bangsa lain ya wajar. Karena kan zaman dulu mungkin kalau dari bangsa sendiri yang mengusulkan ngasih nama gitu, tiba-tiba datang ucuk gitu. Aku mau ngusulin dong nama buat negara ini, boleh nggak? Lah, you siapa you? Kita yang punya kuasa di sini, kita yang lebih berhak untuk memberikan nama negara ini. Jadi ya udah, mau nggak mau kita terima aja lah kalau yang nemuin nama negara kita ini dari bangsa asing. Tapi tetap patut harus kita berterima kasih ya sama si Logan dan si Earth ini. Berkat mereka berdua, negara kita akhirnya bisa punya nama yang tepat dan cocok dan akhirnya bisa dikenal sama seluruh dunia. Oke, baiklah teman-teman, itu tadi adalah sedikit informasi yang bisa aku berikan ke kalian semua tentang sejarah singkat asal-usul nama negara kita tercinta, Indonesia.
Sekali lagi aku mau bilang ya, kalau semua informasi yang aku sampaikan di video aku ini, semuanya adalah hasil research aku lagi dari internet. Jadi kalau menurut kalian ini ada yang kurang cocok deh, ada yang kurang tepat, atau ada yang kurang lengkap, nggak apa-apa, kalian langsung perbaiki aja, kalian langsung koreksi aja di kolom komentar. Aku sangat berterima kasih banget kalau kalian mau berbagi informasi yang kurang-kurang yang sudah aku sampai ini, kalian lengkapin lagi, kalian betulin lagi kalau ada yang salah. Biar kita sama-sama saling belajar ya, biar sama-sama pinter. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Terus kalau kalian punya saran juga masukan untuk aku untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah malu, gak usah sungkan, dan gak usah ragu. Langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau aku ada kesempatan, aku akan bawakan request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.